sebelum acara pembahasan budaya positif, saya akan membacakan berguritan yang berjudul Pamulangan. Pamulangan déning Budi Setiawan. Jare simbah aku kudu sekolah. Karben dadi bocah genah merenah orang laga. Jare Rama ibu aku kudu sregep makan. Karben dadi wong pangkat urip ora keserakat larat. Jare bapak ibu guru aku kudu sinau tambah ilmu karben lakon kabeh kang tinuju. Nanging prakonco coba delengen kahanan nyoto. Apa isih bisa pamulangan kang ana dadekake urip tumata. Pamulangan kang tanpa lodo. Pamulangan kang kasatan piwulang. Pamulangan kang ngajarake angka buta siji lan siji ana pira. Jare anut kang duwe kersa jan ora weruh Sugasita Tratsila apa maneh tata krama. Lali dosa kabeh lurung binarung kumalungkung pamrih pamiji siji. Pamulangan ora aweh pepadang. Simbah nyuwun pangapunten, kula boten kepengin dados dokter jalaran duwite bapak boten wonten sakoper. Rama nyadok duka kula boten kapelok derajat pangkat jalaran ajrih suparing rakyat kang panggah melarat sekarat. Bapak ibu guru nyuwun donga pangestu mugi-mugi sedaya ilmu saged dados sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SD Sangkosari, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SD Sangkosari atas kehadirannya, keikhlasannya mengikuti pembahasan modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, Mestur SPDI calon guru pembinaan angkatan 7 dari SD Negeri 1 Losari. Adapun topik yang ingin saya sampaikan adalah budaya positif. Budaya positif itu apa nggih Bapak Ibu? Mungkin Bu Fatma? Itu Bu, mungkin seperti kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, betul sekali. Budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan baik ini yang berpihak pada murid ini dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dan membentuk
dibuat melalui keyakinan kelas antara guru dan siswa agar siswa itu merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin positif di sekolah. Murid-murid juga harus diberikan wawasan untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu adalah bagian dari keyakinan kelas, di mana hal tersebut adalah budaya positif yang harus dijalankan dan selalu ditingkatkan oleh seluruh warga sekolah. Bagaimana untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Ini dengan berbagai cara ya. Caranya bervariasi untuk mengukur murid sampai mereka benar-benar dapat berubah menjadi bertanggung jawab dan mandiri. Kita sebagai guru hendaknya dapat menjadi teladan bagi peserta didik kita. Mulai dari diri kita sendiri secara perlahan untuk bisa membudayakan budaya positif di sekolah. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid ini diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang dapat mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas itu dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Dalam membuat keyakinan kelas ini dipandu oleh bapak atau ibu guru yang didasarkan kesepakatan murid yang berisi nilai-nilai kebajikan yang bisa mereka laksanakan di kelas. Kemudian ini ada beberapa urutan atau perancangan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, yaitu semua usulan dari murid itu ditulis di papan tulis. Rancangan yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas itu diubah menjadi kalimat positif. Contohnya, dilarang mengganggu teman, itu diubah menjadi hormatilah semua teman. Rancangan yang keempat, ini guru mengecek kembali semua usulan dari murid. Rancangan yang keenam, guru dan murid mendiskusikan kembali poin-poin yang sudah ditulis. Rancangan yang keenam, keyakinan kelas itu ditempelkan pada tempat yang disediakan seperti ini, Bapak Ibu ya. Kemudian setelah disepakati, ditulis di papan tulis, kemudian dicek, didiskusikan, dan ditempelkan. Keyakinan kelas itu sama ibu guru dibaca setiap pagi sebelum pembelajaran. Kemudian materi yang ingin saya sampaikan saat pembahasan hari ini yang pertama adalah makna keyakinan kelas. Yang kedua, perbedaan kesepakatan
siswa, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan segala permasalahan di dalam kelas. Kemudian peran guru yaitu berupaya mengarahkan atau memasukkan budaya positif sekolah ke dalam keyakinan kelas. Jika budaya positif dilakukan di sekolah dengan konsisten, komitmen, dan kontinu, keyakinan kelas dapat menggambarkan budaya atau kultur yang ada di sekolah. Merancang keyakinan kelas itu melalui kesepakatan kelas yang dilakukan secara bersama antara guru dan siswa. Guru dan siswa secara sadar dan senang komitmen dalam konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas. Tumbuh dan berkembang karakter murid sebagai hasil terbiasa berbudaya positif. Adanya perubahan sikap dan perilaku murid setelah dijalankan keyakinan kelas itu, Bapak Ibu guru bisa membandingkan sebelum, ketika Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas, dan sesudah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang perbedaannya apa kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu? Perbedaannya, kesepakatan kelas adalah beberapa aturan untuk membantu guru dan murid. Ini saling bekerja sama yang berisi harapan murid terhadap guru dan juga harapan guru ini terhadap murid. Ini dikembangkan secara bersama-sama. Sebaiknya kesepakatan yang disusun itu mudah dipahami dan mudah dilakukan. Nah, keyakinan kelas itu menjadi dasar dari peraturan kelas yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru dan siswa dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, pembelajaran yang nyaman, menyenangkan sesuai dengan impian siswa. Mengapa keyakinan kelas dapat menjadi batasan dan panduan bersama selama proses pembelajaran agar dapat menumbuhkan nilai positif pada siswa, kemudian berkembang menjadi budaya positif bagi lingkungan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu contohnya adalah kebutuhan makan, minum, sehat, merasa aman. Nah, kebutuhan ini untuk memenuhinya yaitu dengan cara makanan, olahraga, dan memberi perlindungan. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Beberapa contoh kebutuhan adalah rasa yang diterima, ini dicintai. Seseorang itu ingin diterima, ingin berbagi, ingin bekerja sama. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kekuasaan dan penguasaan. Beberapa
kebiasaan. Beberapa contoh kebutuhan akan pilihan ini mengeksplorasikan hal-hal baru untuk mandiri. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Ini beberapa contoh kebutuhan yang merasa senang. Ini seseorang itu ingin tertawa, ingin humor, gembira, dan gurauan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menemukan perilaku anak yang tidak sesuai dengan aturan, ada baiknya kita itu sebagai guru mencari tahu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan ketika ada anak yang sering membuli. Kita bisa tanyakan, mengapa kamu melakukan hal tersebut? Setelah kita tahu dasar yang sudah dipenuhi oleh anak, sebagai pendidik, kita bisa membimbing, bisa mengarahkan, bisa memperbaiki perilakunya dengan melakukan restitusi. Bapak Ibu, mungkin tak pernah tahu apa itu restitusi? Ya, terima kasih. Sedikit restitusi, yang dimaksud dengan restitusi adalah cara-cara bagaimana untuk memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin serta disiplin. Ya, baik sekali. Tindakan restitusi itu adalah salah satu cara untuk memperbaiki diri, untuk mewujudkan disiplin, untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka itu lebih kuat. Jika murid melanggar keyakinan kelas, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membiarkan begitu saja atau justru sebaliknya? Kita langsung memaafkan. Contoh kasus yang terjadi di kelas 3 ini, pada saat pembelajaran berlangsung, ini ada sebagian anak yang melewati pensi di depan pintu dan tidak dipersiapkan, membiarkan sampah berserakan, tidak merauti pensi di tempat sampah sesuai dengan keyakinan kelas. Kita lebih sering memperhatikan kesalahan yang dilakukan daripada mencari solusi untuk memperbaiki diri. Restitusi itu memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi Bapak Ibu menciptakan kondisi yang membuat murid itu bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik, bukan malah menyudutkan kesalahannya. Karena segitiga restitusi itu untuk menumbuhkan disiplin positif. Untuk menumbuhkan disiplin positif, yang pertama itu menstabilkan identitas. Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas, kita bisa membantu mengenali
ini akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti kamu yang terakhir selesai. Ciri khasnya, posisi kontrol pendukung itu nada suaranya tinggi, mata biasanya melotot, dan menunjuk-nunjuk jari. Konsekuensinya, kemungkinan siswa ini akan marah dan mendendam. Bisa jadi setelah kembali duduk, siswa tersebut mencoret-coret buku dan mencoret-coret meja. Posisi kontrol selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini biasanya merasa tidak nyaman karena kata-kata yang keluar bersuara lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ciri khasnya, membuat rasa bersalah ini nada suaranya memelas, sedih. Nah, kamu ini bagaimana ya? Ibu benar-benar kecewa dengan kamu. Konsekuensinya, murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi kontrol yang selanjutnya sebagai teman. Posisi teman, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang dan berkata, ayo bantulah ibu demi ibu ya. Ya sudah, lain kali kamu menyelesaikan tugas ini dan ibu akan menyelesaikan atau membereskan mainanmu. Dampaknya, ini posisi kontrol sebagai teman. Saya pikir bapak dan ibu itu sebagai teman. Tergantung pada bapak ibu guru tersebut. Ciri khasnya, nada suaranya ramah, akrab, dan senyum jenaka. Konsekuensinya, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Dampak negatifnya, ini murid tergantung pada bapak ibu guru. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Posisi mengawasi sangat memudahkan perhubungan
kebutuhan dasar, posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu posisi manajer. Karena posisi manajer ini adalah posisi yang paling relevan untuk mengatasi murid dalam menyadari dan memperbaiki kesalahannya. Demikian pengibasan modul 1.4 budaya positif. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, memberikan saran, masukan untuk menambah dan memperbaiki laporan saya. Ya, kami persilakan untuk buka. Ya, terima kasih Bu. Tadi sudah dijelaskan banyak tentang budaya positif dan bagaimana mengaplikasikannya di sekolah. Yang saya tanyakan, seberapa besar pengaruh budaya positif tersebut terhadap keberhasilan siswa? Gitu Bu. Terima kasih. Ya, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Fatma. Mengapa budaya positif di sekolah sangat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah? Dengan melakukan budaya positif di sekolah, itu akan mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik, menjadikan lingkungan sekolah yang kondusif. Budaya sekolah yang bersifat positif dapat menunjang mutu pendidikan. Guru untuk belajar berperan, mempelajari bakat-bakat dan pengetahuan baru, serta mengembangkan hal tersebut dengan antusias dalam pembelajaran. Bagaimana, Bapak? Oke Bu, terima kasih. Iya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambah masukan atau saran yang berkaitan dengan peran budaya, ya peran yang membawa dengan Melanjutkan jadi pertanyaan dari Ibu Fatma tentang peran. Mungkin yang ingin saya tanyakan setelah peran tadi, apakah budaya positif tersebut bisa berpengaruh secara signifikan terhadap pendidikan dan keberhasilan siswa? Iya, baiklah Pak Firman. Kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Firman. Apakah budaya positif di sekolah itu berpengaruh terhadap pendidikan dan keberhasilan siswa? Ini melalui budaya positif di sekolah akan terbentuk siswa itu berkarakter. Sekolah yang berbudaya, yang menciptakan peserta didik yang memiliki nilai-nilai moral, siswa berakhlak, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan tidak hanya itu saja. Generasi yang cerdas, tetapi juga memiliki etika moral yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Berikut Pak Firman. Jadi lebih ke keberhasilan pendidikan moral ya Bu ya. Ya, pendidikan moral dan karakter. Terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu, mari kita saksikan video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru,
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap Sarah. Siapa? Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain orang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain mereka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir kabar, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentakkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa proaktif mengajukan diri sendiri. Saya bisa jadi sabar, mengambil berpikir, mau apa. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan tadi, Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghargai. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah.
Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Mulut yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku mulut, mengenali dan mengakui kebutuhan mulut ini dapat memperbaiki hubungan dengan mulut tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan mulut pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dipuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi dipercaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berbeda. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat.
seketika restitusi setelah video di yang saya tangkap adalah seketika restitusi merupakan data tempat penanganan nilai kebajikan yang dapat berkembang menjadi kebiasaan positif yang akhirnya bisa bermuara membentukkan karakter peserta didik. Mungkin itu Bu pengamatan saya berdasarkan video tersebut. Terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi ingin menambah atau kesimpulan dari video tadi, dipersilakan. Menurut saya, seketika diskusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat posisi guru sebagai aspek yang dikembangkan oleh murid adalah memotivasi inklusif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang membentuk karakter murid. Ada 3 langkah dialog yang digambarkan pada ketiga sisi restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan dengan memahami struktur penerapan seketika restitusi. Diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer. Itu Bu, menurut saya kemudian dari seketika restitusi. Ya, terima kasih Pak Firman dan Ibu Titi. Bahwasannya restitusi disiplin positif yang dikembangkan di sekolah, seketika restitusi itu adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi disiplin positif yang membentuk karakter murid, dan sisi-sisi seketika restitusi itu adalah sisi menstabilkan identitas, sisi validasi tindakan yang salah, dan sisi menanyakan keyakinan. Terima kasih. Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah kita saksikan putaran video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hampir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak pernah kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lagi ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini bisa aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa saat saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Karena saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer.
Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu yang hebat, mungkin ada yang ingin merefleksikan dari tayangan video tadi. Mungkin berikan dulu untuk bersilakan. Terima kasih apa yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba merefleksikan dari video tadi, dari terdapat 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daniel Gosen, dan pertamanya yaitu yang pertama posisi penghubung. Jadi terlihat di video tadi, jika guru di posisi penghubung itu terlihat sekali cara penyampaiannya dengan cara mengerti, kemudian membentak-bentak, terus menunjuk-nunjuk kepada murid, terus apa itu tadi kan disuruh tarik lapangan. Jadi anak itu diberi hukuman fisik atau mungkin bahkan juga secara non fisik. Jadi nanti akan berdampak kepada murid itu, dampaknya murid bisa menaruh rasa dendam kepada guru tersebut, bahkan selain rasa dendam mungkin membenci terhadap guru tersebut. Kemudian yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Gurunya terlihat bersikap lembut, kemudian tenang, tetapi membuat murid merasa bersalah. Jadi hasilnya murid itu merasa tidak berguna, merasa gagal. Kemudian efeknya terhadap murid, yaitu murid juga menyimpan rasa emosi di dalam lingkungan. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, di situ diperlihatkan bahwa posisi guru itu seperti teman, bersikap lembut, tenang, ramah. Tetapi jika guru tersebut seperti itu, maka hasilnya murid tersebut akan selalu bergantung kepada gurunya atau bergantung kepada orang lain. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Nah, posisi itu ekspresinya datar, kemudian formal seperti resmi, tetapi masih emosional, masih terlihat emosi. Nah, dampak atau hasilnya murid akan merasa tidak nyaman. Kemudian yang terakhir, di posisi manajer, gurunya suaranya terlihat netral, kemudian tidak terlihat emosi, kemudian juga tidak terlalu ramah, tetapi juga tidak terlalu kasar, jadi sedang-sedang. Nah, dari hasil itu maka murid akan lebih terbuka pada guru, kemudian bisa merefleksikan apa kesalahannya, bisa disampaikan kepada gurunya tersebut, permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh muridnya tersebut. Begitu dari saya, Bu. Terima kasih. Mungkin Bu Vivi akan menambah atau merefleksikan 5 posisi kontrol. Iya. Terima kasih. Waktunya saya akan menambahkan dari Bina yang telah saya tambahkan 5 posisi kontrol menurut Daniels, yaitu 1. Posisi penghubung dilakukan dengan cara membentak, menghardik dengan suara keras. Hasilnya anak akan menyimpan dendam.
Yang kedua, pembuatan rasa bersalah dilakukan dengan suara yang lembut, tidak tenang, dan murid merasa bersalah. Hasilnya murid merasa gagal, tidak berguna, dan menyimpan emosi. Yang ketiga, tenang dilakukan dengan suara lembut, ramah, dan akrab. Hasilnya siswa hanya patuh pada orang yang diinginkan. Dan yang keempat, pengakuan dilakukan dengan datar, formal, dan tanpa emosi. Hasilnya murid merasa tidak nyaman dan tidak mandiri. Sedangkan yang kelima, manajer dilakukan dengan suara lembut, datar, netral, dan tidak emosi. Hasilnya murid akan mandiri, bertanggung jawab, dan mampu menyelesaikan masalah. Mungkin dari saya itu begitu. Terima kasih. Mungkin Bu Titi akan menambah, merefleksikan posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Terima kasih. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya sendiri. 5 posisi kontrol itu dari yang pertama yaitu posisi penghukum. Di dalam posisi penghukum ini, seorang guru selalu menghadir, menunjuk-nunjuk, membentak, dan memberikan hukuman secara verbal dan fisik. Hasil dari posisi penghukum ini, murid membentak rasa dendam pada sang guru. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Guru nada bicaranya lembut, tenang, kata-katanya menyelamatkan murid. Hasil dari posisi ini, murid merasa gagal, tidak berada, dan menyimpan emosi negatif. Posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru di sini bertutur kata lembut, tenang, ramah, dan akrab. Hasil murid dari posisi ini, murid tidak mandiri dan ketergantungan pada seseorang. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Di sini guru berkata datar, formal, tidak emosional. Hasil murid menghitung hadiah dan konsekuensi dan tidak sepenuhnya mandiri. Yang kelima, posisi manajer. Guru bersuara netral, tidak emosional, dan tidak terlalu ramah. Hasil murid berefleksi atas tindakannya dan mandiri. Dari kelima posisi tersebut, posisi manajer adalah posisi yang paling tepat diterapkan oleh seorang guru. Terima kasih. Terima kasih atas refleksinya Ibu Rina, Ibu Vivi, dan Ibu Titi. Jadi dari kelima posisi kontrol yang merupakan posisi paling ideal yang harus dimiliki oleh seorang guru itu posisi yang mana nih? Posisi yang kelima. Ya. Posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Jadi posisi manajer ini dapat menerapkan disiplin pada murid, memerdekakan murid, membuat murid mandiri, merdeka, bertanggung jawab, dan mampu memecahkan masalah. Baiklah Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya mengikuti kegiatan pengibasan budaya positif oleh saya sendiri, Weston SPTI calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Lestari.